tempat duduknya itu udah tahta. Wah ini pindah dari Sunda Empire ke Keraton Sejagat ini Pak. Melanjutkan yang tadi Pak, yang soal itu aja kok repot. Itu yang bikin ngeri-ngeri sedap itu. Nah, karena ngeri-ngeri sedapnya gini, orang kalau mendengar lontaran itu, gitu aja kok repot, itu kan yang terkesan adalah ini sebetulnya hal yang sepele. Tapi saya pikir metodologi tidak sesepele itu. Buktinya ya bagi sebagian orang itu, kalaulah tidak menakutkan ya mereka kemudian salah kaprah dalam memahami metodologi kayak yang tadi di. Tetapi yang menarik dari Gus Dur itu kan dengan satu statement itu semua terlayani. Bagi yang ingin menyepelekan, termasuk tadi yang mereduksi metode atau metodologi menjadi teknik penulisan naskah, dan kemudian karyanya tidak ilmiah, karena hanya tertib administrasi, tetap saja merasa nikmat. Sarjana juga sarjana ilmiah kesannya. Tetapi pada saat yang sama orang-orang yang mendalam dan mempertaruhkan ilmunya dengan metodologi atau justifikasi terhadap kebenarannya sampai selevel apapun, sampai serumit apapun, tetap saja confident bahwa itu pada dasarnya ya hal yang mudah gitu. Jadi saya sangat kagum dengan tagline yang diusung oleh Gus Dur, gitu aja kok repot, karena kemudian tidak mempermalukan orang yang sebetulnya bodoh tetapi tidak ketahuan bodohnya, tetapi yang memang betul-betul pintar juga terlayani, tidak tidak harus jumawa merasa lebih pandai dari yang lain. Jadi itu telah kedalaman ilmu itu kemudian terlihat dari jejaknya, dan kata yang sepertinya bersayap itu ya dengan itulah kemudian orang dari berbagai metodologi, dari berbagai mazhab itu bisa terlayani. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya. Marilah kita asumsikan kalau orang yang kemudian terlibat sebagai orang yang belajar di sebuah perguruan tinggi, entah itu mahasiswa S1, S2 atau S3, itu kan pasti ketemu dengan yang namanya metodologi ini. Tadi Pak Pur menyebutkan ada yang bermasalah dalam cara kita menyampaikan apa itu metodologi atau bagaimana bermetodologi. Nah, kira-kira yang Pak Pur bayangkan itu akan seperti apa? Problemnya itu dari awal itu sudah ada mata kuliah metodologi. Ada mata kuliah metodologi? Ya, justru adanya mata kuliah metodologi itu seolah-olah kalau sudah lulus mata kuliah itu sudah selesai bebannya. Padahal metodologi itu melekat di dalam cara berkarya, di dalam cara berbicara, di dalam cara menjustifikasi eviden, di dalam cara mengkonfirmasi atau memfalsifikasi kebenaran-kebenaran yang dibicarakan. Dan itu semuanya melekat di dalam etika akademik, bukan prosedur tata tulis naskah. Beda utamanya di situ ya Pak? Ya. Nah, kita bicara tadi pada etika berilmu di sini. Nah, Pak Pur juga sebutkan tadi di awal itu yang menjadi permasalahan adalah ketika metodologi ini deontologikan. Nah, mungkin akan lebih mudah buat orang mahasiswa terutama untuk memahami kaitan antara epistemologi dan ontologi. Ya. Ini memang dilema, karena kalau tidak dicanangkan sebagai mata kuliah, kemudian semakin menjadi-jadi. Tetapi ketika dibakukan sebagai mata kuliah, lalu kemudian selesai mata kuliah itu metodologi sudah tidak lagi diperlukan. Padahal justru ketika tidak di dalam kuliah itulah kemudian. Nah, oleh karena itu etika akademik termasuk menjustifikasi kebenaran dengan data atau dengan eviden, berkontroversi dan seterusnya, itulah yang menjadi pertaruhan penting. Dan kalau itu tidak dijadikan sebagai kaidah ilmiah, kaidah untuk menjadi ilmuwan, lalu kita meminta ada satu monopoli kebenaran di kampus. Dan kampus kalau kemudian tidak dijadikan tempat berdebat, berdiskusi, lalu kan kemudian ilmu itu sudah berhenti, karena toh juga ketika digali sampai sejauh apapun juga tidak akan ada henti-hentinya. Jadi pemahaman secara epistemologis itu harus dilakoni, diterapkan, dan orang seperti Gus Dur itu sudah terbiasa ngelakoni dari ilmu yang permukaan, makomnya ndek-ndekan, sampai makomnya tinggi itu sama-sama bisa dilakoni. Dan karena seluruh spektrum itu sudah dilakoni,
ya kemudian dia bikin pernyataan yang Gitu aja kok repot. ya, jadi yang memang menyepelekan ya sudah memang makom dendean. Berarti ini erat kaitannya ya, bermetodologi itu kan kemudian itu kan kemudian ini ada kaitannya dengan mempraktekkan atau berperilaku. Persis. Nah, makanya tadi ketika mata kuliah lalu kemudian dilakoni sudah dan kemudian setelah itu tidak mempraktekkan, maka di situ metodologi sedang dibatalkan karena sudah ada SKS yang diselesaikan. Nah, I see, Pak. Jadi itulah problemnya belajar metodologi, belajar dari sesuatu yang ya tidak kelihatan, tetapi kalau tidak dijalankan dengan baik itu justru kelihatan anehnya, sehingga salah itu kemudian harus ditunjukkan salahnya. Ya, wah ini menarik sekali dan sangat bermanfaat ini paparan yang disampaikan Pak Purwo. Ya, meskipun nggak jelas ya. Tapi karena nggak jelas itu jadi ngeri-ngeri sedap. Iya. Nah, dengan kata lain sebetulnya kalau kita mau belajar metodologi itu jangan berharap ada satu kebenaran tunggal. Jadi ada cara-cara untuk mengklaim kebenaran, dan di kampus itu saya kira harus membiasakan diri cara untuk menjustifikasi dengan tepat. Nah, kalau ada rezim kebenaran atau tata krama untuk menyelami kebenaran dengan cara berbeda-beda, maka harus ada kesadaran tentang mazhab, ada kesadaran tentang jalur-jalur untuk bisa memverifikasi kebenaran, sehingga kalau memang orang itu mengadopsi mazhab tertentu, ya jangan dihakimi dengan mazhab yang lain. Yeah. Saya tadi mengatakan ini adalah persoalan paradoks, dan paradoks itu terjadi ketika benar kok ada penandingnya gitu. Nah, ini kontradiksi dalam menjustifikasi kebenaran itu adalah yang niscaya yang diakui dalam ilmu pengetahuan. Jadi ada level untuk mengklaim kebenaran yang berbeda-beda dan juga ada rute yang berbeda-beda. Dua hal itu kalau tidak dikuasai, kemudian orang bisa membabi buta semena-mena untuk mengklaim kebenaran. Nah, Pak Pur, ini untuk mahasiswa atau siapa saja yang hendak menekuni atau belajar metodologi, kira-kira kemudian dari apa yang tadi sudah disampaikan Pak Pur, apa saja ya langkah yang perlu mereka persiapkan untuk belajar metodologi? Belajar metodologi itu seperti belajar renang. Tidak ada jurus baku untuk bisa berenang. Yang jelas itu harus jebur. Jadi tidak ada perenang yang bisa berenang hanya karena instruksi. Oleh karena itu saya nggak akan bisa beri instruksi. Menceburlah, berusahalah tidak tenggelam. Tidak tenggelam. Lalu tekunilah data, tekunilah konsep, dan kemudian menceburlah, dan kemudian lakukan verifikasi, falsifikasi terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Ada atau tidak ada mata kuliah metodologi, karena metodologi itu hadir untuk bisa membackup, menopang klaim-klaim kebenaran atau kritik terhadap kebenaran yang kita sajikan. Yang kedua, sadar bahwa ada cara yang berbeda-beda untuk melakukan justifikasi kebenaran maupun falsifikasi kebenaran, dan karena itu lalu idealnya semua yang menyandang gelar sarjana itu kemudian tahu berbagai macam cara untuk menjustifikasi kebenaran. Ada peta metodologis yang bisa dijadikan acuan, sehingga kalau orang ngomongnya beda itu lalu yang menjadi pembeda adalah metodologinya. Sehingga ilmu berbeda-beda itu sedikit banyak juga ada kekhasan metodologi. Di dalam satu ilmu itu juga ada kontroversi teori, yang membedakan satu dengan yang lain itu adalah metodologi. Nah, kalau aspek metodologis itu nggak pernah ditangkap, lalu yang ditangkap adalah kata-katanya, quote-nya, itulah yang kemudian sama dengan tadi, dapat masakan nggak tahu masak enaknya. Jadi mengarungi, menggelutinya, lalu sadar bahwa ada yang berbeda-beda. Dari perbedaan itu kemudian diverifikasi atau difalsifikasi terus-menerus, dengan catatan ada cara memfalsifikasi atau memverifikasi yang berbeda-beda. Yang ketiga, sadar bahwa semakin dalam ilmunya seseorang,
itu semakin tidak urgen untuk mendeklar metode berpikirnya. Ya. Jadi kalau orang masih mendeklar metodologinya, itu sebenarnya masih belum mempraktekannya. Ya. Jadi kebenaran itu sudah blended dengan hal yang dibicarakan, dan kalau orang sadar bahwa kebenaran tertentu itu harus di backup dengan metodologi tertentu, gunakanlah metodologi itu terus-menerus dan jangan belok ke metodologi yang lain. Tetapi kalau memang mau ilmunya itu lebih tinggi lagi, kemudian justru harus bisa melampaui kategori-kategori yang ada. Sehingga kalau sudah melampaui berbagai macam kategori, lalu seperti Gus Dur, gitu aja kok repot. Gitu aja kok repot. Ya, ini memang, tapi ya repot ya Pak sampai ke situ Pak. Nah, repotnya itu kan orang mau pintas, lalu kemudian hanya kutipan, lalu kemudian seolah-olah kalau sudah mengutip itu canggih, padahal itu justru konfirmasi dari kedunguannya. Pak Pur, terima kasih atas paparan dan penjelasannya yang sangat mencerahkan sekaligus provokatif, sesuai dengan gelar Pak Pur sebagai provokator agung. Wah, provokator agung. Ya, mudah-mudahan lah itu memang kalau tidak ada provokator itu orang nggak sadar kesalahannya ya. Iya Pak Pur. Tadi saya terima itu pengagungan sambil mengajak. ini juga bagian dari bermetodologi Pak Pur. Makasih Pak Pur. Sama-sama. Nah teman-teman, beginilah obrolan kita dengan Pak Purwo. Obrolan yang sangat mencerahkan sekaligus provokatif. Nantikan obrolan-obrolan berikutnya dengan narasumber lain yang juga tidak kalah provokatifnya. Dan ingat, jangan lupa, gitu aja kok repot. Terima kasih.